Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membacakan risalah yang berjudul Fawaidu Mustanbatah min Qissati Luqman Al-Hakim, atau 50 faedah dari kisah Luqman Al-Hakim, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala. Saat ini kita masuk pada pertemuan kita yang ke-17. Kita masih pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surat Luqman ayat yang ke-15, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita masuk pada faedah yang ke-31 dari pelajaran kita ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-faidatu al-hadiyatu was-salasuna. Faedah yang ke-31, ahamiyatu ikhtiyaril jalis. Falaysa lil mu'min an yajlisa ma'a man sya'a. Pentingnya untuk memilih siapa yang menjadi teman duduk kita, teman akrab, teman sehari-hari kita, ya. Dan jangan seorang mukmin itu dia duduk atau berteman dalam artian ya, dia sering berinteraksi dengannya dengan siapa saja yang dia mau. Nah, dia harus memilih ya orang yang baik, yang bisa mengajak kepada dia kepada kebaikan, dan mempengaruhi dia untuk kebaikan, sebagai sahabatnya, sebagai teman duduknya. Wa kam qad yahsulu min dararin lil insani bisababil jalis. Berapa banyak yang terjadi ya madarat bagi seseorang disebabkan ya siapa yang menjadi sahabat dan teman duduknya. Fal abdu mutalabun bi an yajlisa ma'a kulli ahad. Seorang hamba dia dituntut untuk tidak ya senantiasa bersama atau duduk bersama siapa saja. Wa inna ma yujalisu ahlal khair wal fadl wan nubul. Ya, seharusnya dia ya hanya berteman, bersahabat, duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki keutamaan. Wa hadza aidan mustafadun min qawlihi wattabi' sabila man anaba ilai. Ya, ini juga didapatkan dan di faedahnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Ya, jadikan mereka panutan, contoh dan teladan orang-orang atau munibin, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan mereka sebagai teman kita yang mempengaruhi
kita dan mengajak kita kepada kebaikan. Qala al-faidatu as-saniyatu was-salasun. Faedah yang ke-32. Fadlul inabah ilallah wa makanatu al-munibin. Wa hadha zahirun min qawlihi wattabi' sabila man anaba ilai. Keutamaan berinabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedudukan mereka orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Faja'alallahu sabilal munibin sabilan tuttaba wa tariqatan tuslak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan yang diikuti dan jalan yang ditempuh. Wal inabatu ilallahi tatadammanu arba'ata umur. Dan inabah, seorang itu dikatakan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau kita gunakan dengan ibarah yang telah ditentukan, yaitu al-inabah. Dikatakan inabah, ya, itu kalau terkandung padanya 4 perkara. Tatadammanu arba'ata umur. Mahabbatuhu wal khudu'u lahu wal iqbalu alaihi wal i'radu amma siwah. Apa 4 perkara yang terkandung kalau disebut al-inabah? Seorang itu dikatakan berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang pertama adalah mahabbatuhu, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-khudu' wal khudu'u lahu, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iqbalu alaih, antusiasnya dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'radu amma siwah, dan berpalingnya dia dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fala yastahiqu ismul munib illa man ijtama'at fihi hadhihi al-arba'. Wa tafsirus salaf li hadhihi al-lafzah yaduru ala dhalik. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka tidaklah istilah atau nama al-munib, ya, ini berhak disematkan kepada seseorang kecuali seseorang atau siapa saja yang terkumpul padanya 4 sifat ini. Yaitu apa? Al-mahabbah. Yang pertama adalah al-mahabbah, ya, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khudu', ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iqbal alaih, ya, antusiasnya dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-i'rad amma siwah, dan berpalingnya dia dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tafsirnya para salaf terhadap lafaz ini, lafaz al-munib atau al-inabah, yaduru ala dzalik, ya, itu berputar pada 4 perkara ini. Qala al-faidatu as-salisatu was-salasun. Faedah yang ke-33. Inna a'mal al-ibad kullaha muhsatun. Inna a'mal al-ibadi kullaha, ya, muhsatun alaihim yajidunaha hadiratan yaumal qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahwasanya amalan para hamba semuanya itu muhsa, semuanya terhitung, ya, semuanya terdata dengan rapi, dan dia akan mendapatkan amalan-amalan tersebut dalam keadaan hadir, dihadirkan pada dirinya, ditampakkan, diserahkan. Dia akan mengetahui, oh, ini yang telah dia amalkan, baik itu amalan khair ataupun amalan kejelekan pada hari kiamat. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah tempat kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan kabarkan pada kalian apa yang telah kalian perbuat.
Yang harus kita ingat bahwasanya kita itu lupa akan amalan-amalan kita. Ya, kita itu lupa akan amalan-amalan kita. Tidak ada mungkin dari kita, seorang pun dari kita, ya, kalau dia jangankan untuk hari yang telah berlalu, untuk hari ini saja, ya, dia tidak akan bisa untuk merinci satu persatu apa yang telah dia lakukan pada hari ini. Dia bangun tidur jam berapa, kemudian dia apa saja yang dia lakukan setelah dia bangun tidur, ya, dengan rinci. Itu sudah ada yang kita lupa, belum hari kemarin, belum, ya, atau apalagi sepanjang hidup kita. Bagaimana kita menghitung-hitung amalan kita? Tidak akan bisa. Tetapi yang harus ingat bahwasanya, ya, amalan-amalan kita itu tercatat, ya, tercatat, ya, dan kita akan mendapatkan catatan amalan itu secara rinci nanti. Ya, maka, ya, jangan kita menyia-nyiakan waktu kita untuk amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Kemudian faedah yang berikutnya, al-faedatu ar-rabi'atu was-salasun. Faedah yang ke-34, inna syirka la burhana alaihi wa la hujjata li ahlihi alaihi. Faedah yang ke-34, bahwasanya kesyirikan itu tidak ada burhan, sama sekali tidak memiliki burhan, sama sekali tidak memiliki keterangan, dalil, ya, landasan yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kesyirikan, sama sekali tidak ada. Ya. Tidak ada satupun alasan seorang itu bisa melakukan atau boleh melakukan kesyirikan. Tidak ada hujah sedikit pun bagi seorang yang melakukan kesyirikan, bahwasanya, oh, dia misalnya melakukan kesyirikan, dia melakukan ibadah kepada selain Allah karena ini. Itu tidak akan diterima. Wa hadza ma'khudun min qawlihi wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kedua orang tuamu memaksa engkau, memaksa dirimu untuk, ya, agar engkau menyekutukan Allah, menyekutukan aku, apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Dan ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala mislu qawlihi tabaraka wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilan akhar la burhana lahu bih. Orang siapa yang berdoa, menyeru bersama Allah kepada ilah yang lain, ya, sesembahan yang lain, yang tidak ada burhan baginya, yang tidak ada keterangan, ya, bukan berarti ketika dia memiliki keterangan, bukan berarti ketika dia memiliki ilmu maka dia boleh melakukan kesyirikan atau berdoa pada selain Allah, tidak. Tapi ini menjelaskan, ya, atau kita katakan ini ada menjadi illah, ta'lil, ya, bahwasanya yang namanya kesyirikan itu tidak ada dalilnya sama sekali. Fasirkun ayyan kana nau'uhu wa ayyan kana sifatuhu la burhana alaih. Ya, bahwasanya kesyirikan apapun bentuknya, bagaimanapun sifatnya, tidak ada keterangan, tidak ada landasan sama sekali untuk melakukannya. Hadhihi sifatun lazimatun lisyirk fi kulli ahwalihi wa fi jami'i suwarihi. Dan ini merupakan sifat yang senantiasa ada pada kesyirikan, bahwasanya yang namanya kesyirikan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak memiliki dasar, sama sekali tidak memiliki burhan, sama sekali tidak memiliki hujjah untuk dilakukan. Ya, pada setiap keadaannya, pada segala macam bentuk kesyirikan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.